Bab 354. Apakah Anda memiliki kekasih? Melihat ke atas dari atas kepala, ada cahaya matahari keemasan dan bulan keperakan, dan di sekitarnya ada cahaya dan bayangan yang kabur. Mereka tidak dapat melihat apapun kecuali platform ini. Saat ini, 13 posisi di platform bundar sudah penuh dengan orang. Selain dia, ada Wang Dong'er, Wang Qiwer, Bei Bei, He Kaitu, Xiao Xiao, Jiang Nanan, Su Sanxi, Zhang Lexuan, Ning Tian, Wu Feng, Dai Huabin, dan Zulu. Masing-masing ada dalam gelembung emas dan perak. Huo Yuhao mencoba berteriak, tetapi ternyata suaranya tidak bisa didengar sama sekali. Yang lain memperhatikan sekeliling dengan hati-hati, dan ada yang berteriak. Tapi semuanya di sini sangat sunyi. Tenang, tenanglah. Ini pasti lembah kasih sayang Qiankun. Huo Yuhao sudah menentukan di dalam hatinya bahwa pada saat ini, dia segera membuka baju besi pemandu jiwa humanoid di tubuh bagian atasnya, menampakkan dirinya di dalam. Dia melakukan ini untuk memungkinkan orang lain melihat ekspresinya. Mata Wang Dong'er terus menatapnya. Huo Yuhao buru-buru mengangkat tangannya dan menyapanya. Wang Dong'er juga melambai padanya, menunjukkan bahwa dia bisa melihat. Setelah Huo Yuhao berpikir sejenak, dia segera mulai memberi isyarat. Segera, gerakannya menarik perhatian semua orang. Sikap Huo Yuhao sangat sederhana, hanya meminta semua orang melakukan apa yang dia katakan sebelumnya. Pada saat ini, platform bundar emas di bawah kaki mereka mengeluarkan kabut. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang panjang dan sempit melesat keluar dari tengah meja bundar, dan pada saat yang sama dengan cepat berputar di sekitar meja bundar. Ujung balok menunjuk ke 13 meja bundar kecil di sekitarnya. Qiankun meminta cinta, benar-benar ambil resiko. Mulailah. Sebuah suara yang terdengar sangat damai, tapi tidak bisa membedakan antara pria dan wanita, terdengar di telinga mereka pada saat yang bersamaan. Semua orang langsung diam, karena mereka semua terkejut saat menemukan layar emas dan perak di depan mereka, dan mereka tidak bisa melihat pasangan mereka sebelumnya. Segera setelah itu, berkas cahaya di tengah meja bundar mulai berputar dengan cepat, dan terus-menerus melewati gelembung tempat semua orang berada. Saat berkas cahaya lewat, gelembungnya akan menyala dan kembali ke keadaan semula setelah lewat. Tiba-tiba, Jin Guang pasti berhenti. Seberkas cahaya diarahkan ke meja bundar kecil. Orang-orang di panggung bulat kecil ini sangat perdukunan. Wu Feng ditangkap oleh cahaya keemasan, dan dia sedikit terkejut. Gelembung tempat dia berada menyala secara keseluruhan. Karakternya selalu kuat dan sulit diatur, tetapi dia tidak memiliki rasa takut. Dia sepertinya berteriak saat ini. Segera setelah itu, gelembung di tubuhnya menghilang. Cahaya keemasan naik dari platform bundar di bawah kakinya, menutupi tubuhnya. Dalam cahaya keemasan, tubuhnya perlahan bangkit, dan hanya berhenti 3 kaki di atas tanah. Wu Feng merasakan tubuhnya berubah karena terkejut. Dia menemukan bahwa dia tidak merasa tidak nyaman, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Pada saat ini, suara yang sebelumnya tak terhindarkan tiba-tiba terdengar, dan kali ini, hanya dia yang bisa mendengarnya. Apa kamu punya kekasih? Hati Wu Feng bergetar, tetapi dia tidak berbicara, dia tidak bisa tidak memikirkan instruksi sebelumnya dari Huo Yuhao. Apakah kamu punya kekasih? Jika kamu bertanya 3 kali dan kamu tidak menjawab, hukumannya adalah kematian. Ya, Wu Feng mengertakkan gigi dan berkata dengan keras. Dari ekspresi orang lain yang memperhatikan, tapi agak linglung, dia bisa melihat bahwa sekarang hanya dia yang bisa mendengar suara ini. Siapa cintamu? Suara damai itu bertanya. Ning Tian. Wu Feng tidak ragu-ragu atau berhenti kali ini. Apakah itu dia? Cahaya keemasan di bawah berkelap-kelip, dan langsung menimpa Ning Tian. Tiba-tiba, gelembung udara di tubuh Ning Tian juga meledak. Dia melayang dalam cahaya keemasan. Ning Tian. Wu Feng berteriak dengan cepat. Namun, gelembung di tubuhnya naik seketika, menghalangi suaranya.
Tapi gelembungnya transparan, tidak seperti 11 orang lainnya yang tidak bisa melihat apapun, dia masih bisa melihat Ningtian. Apakah kamu punya kekasih? Suara itu bertanya lagi pada Ningtian. Ningtian sedikit mengernyit, menatap Wu Feng yang sepertinya meneriakkan sesuatu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak. Dia bilang kamu kekasihnya, bukan? Pertanyaan itu muncul kembali. Ningtian terkejut dan berkata, aku tahu dia menyukaiku. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Aku hanya memperlakukannya sebagai teman yang baik. Jika kamu tidak mencintainya, dia akan mati. Maukah kamu memilih untuk mencintainya? Suara damai itu segera bertanya. Ningtian tercengang. Pertanyaan ini sangat sulit dijawabnya. Jika kamu tidak mencintainya, dia akan mati. Maukah kamu memilih untuk mencintainya? Jika kamu tidak menjawab 3 kali berturut-turut, hukumannya adalah kematian. Suara damai mengulangi pertanyaan itu. Ningtianyi mengertakkan gigi dan berkata, tidak. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa kamu miliki. Aku bisa mati untuknya, tapi aku tidak bisa jatuh cinta padanya. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, dia tidak memperhatikan bahwa gelembung di tubuh Wu Feng tiba-tiba menghilang. Kata-katanya didengar oleh Wu Feng. Wajah Wu Feng tiba-tiba menjadi pucat, dan tubuh Ningtian segera ditutupi oleh gelembung udara, dan suaranya terputus. Kamu telah mendengar kata-katanya. Apakah kamu masih mencintainya sekarang? Suara misterius dan damai itu bertanya pada Wu Feng dengan samar. Gigi Wu Feng menggigit bibir bawahnya dengan paksa, matanya bersinar merah. Kamu kejam. Kamu sudah mendengar segalanya tentang dia. Apakah kamu masih mencintainya sekarang? Jika kamu tidak menjawab 3 kali berturut-turut, hukumannya adalah kematian. Suara damai itu mengulangi pertanyaannya dengan sangat mekanis. Cinta. Dia tidak mencintaiku, bukan berarti aku tidak bisa mencintainya. Bisakah aku menjadi cinta bertepuk sebelah tangan? Teriak Wu Feng dengan marah. Dia baru saja bilang dia bisa mati untukmu, tapi dia tidak bisa jatuh cinta padamu. Apa kamu sedih? Suara damai itu seakan menyiksa orang. Omong kosong, bajingan. Wu Feng berteriak dengan marah. Pop, sebuah cahaya keemasan melintas entah dari mana, dan menyerang Wu Feng dengan ganas. Pakaian di pinggangnya tiba-tiba robek, dan noda darah yang mengejutkan muncul. Kekuatan rohnya sendiri benar-benar terkunci, dan roh bela diri tidak bisa dilepaskan, jadi Wu Feng tidak bisa menahan teriakan. Penghinaan, hukum cambuk, jawab pertanyaannya. Ulangi lagi. Kamu akan mati. Sedih, oke. Wu Feng akhirnya tersiksa hingga menangis. Dia bilang dia akan mati untukmu, maka aku sekarang punya 2 pilihan, coba biarkan dia mati untukmu, atau kamu mati. Jika dia mau mati untukmu, maka kamu bisa bertahan. Jika kamu bersedia mati untukmu jika kau mati, maka dia bisa bertahan. Kalian berdua, hanya satu yang bisa hidup. Suara damai itu tiba-tiba dipenuhi dengan udara yang mematikan, dan Wu Feng menggigil secara spiritual. Namun, saat berikutnya, dia membuat keputusan dan berkata tanpa ragu-ragu. Oke, aku mati, biarkan dia hidup. Kamu harus membiarkan dia pergi dari sini dan hidup dengan baik. Bunuh aku. Dengan itu, Wu Feng melirik Ningtian dalam-dalam, air mata mengalir, tetapi matanya dipenuhi dengan tekad. Cahaya keemasan menyala, dan bilah tajam keemasan pucat diam-diam muncul di depan Wu Feng. Pada saat yang sama, tangan Wu Feng bisa bergerak. Kamu bunuh diri. Suara damai itu sepertinya mengatakan sesuatu yang biasa. Wu Feng menarik napas dalam-dalam dan berteriak tegas. Lepaskan Ningtian. Saat dia berkata, dia tiba-tiba meraih pisau tajam di depannya dan menusuk dadanya dengan backhand. Tetapi saat ini, waktu seolah berhenti, dan Wu Feng tertuju pada gerakan itu. Ujung pedang tajam itu telah menembus dadanya, dan itu akan menusuk. Gelembung di Ningtian meledak. Sebuah suara damai terdengar. Supaya kamu bisa hidup, dia rela mengabdikan hidupnya.
Jika aku tidak menghentikannya, dia telah mati untukmu. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bersedia mati untuknya. Jika kamu mau, kamu bisa mati sendiri, biarkan dia selamat. Ini adalah pilihan terakhir. Dengan itu, pisau tajam emas yang sama muncul di depan Ning Tian. Bilah tajam itu melayang, memancarkan cahaya dingin. Hidup dan mati selalu menjadi masalah tersulit yang dihadapi umat manusia. Ning Tian mengangkat tangannya untuk menggenggam pisau tajam itu, memandangi Wu Feng yang berlinang air mata yang melayang di udara, tidak bisa menahan napas dalam-dalam, air mata mengalir di pipinya. "Ah Feng, aku selalu tahu kalau kamu menyukaiku. Tapi, kita tidak bisa bersama. Aku sudah berkali-kali memberitahumu, tapi kamu tidak bisa mendengarkan. Kamu rela mendedikasikan hidupmu yang berharga untukku. Untuk cinta ini, kamu harus berhutang padaku. Di tempat ini, hanya ada satu orang di antara kita yang bisa hidup. Kamu harus hidup dengan baik." Dengan mengatakan itu, Ning Tian menutup matanya, mengangkat pisau tajam emas di tangannya, dan menebas langsung ke lehernya. Kedua lampu emas itu menyala hampir bersamaan. Ning Tian hanya merasakan ringan di tangannya, dan di sisi lain, Wu Feng sudah memulihkan kemampuannya untuk bertindak. Pedang tajam di tangan mereka menghilang pada saat bersamaan. Dua suara berbeda terdengar di telinga mereka, dan tubuh mereka secara bersamaan tertutup gelembung. Suara Wu Feng berkata dengan acuh tak acuh, "Cinta itu buta dan tidak diinginkan, tapi yang paling bergairah, bersedia berkontribusi untuk cinta dan welas asihnya." Babak pertama, tulus, lulus ujian. Suara Ning Tian berkata, "Cinta itu tidak buta. Kamu bersedia memberi untuk persahabatan, dari hati dan jiwamu." Putaran pertama, tulus, lulus ujian. Ning Tian dan Wu Feng saling memandang kosong melalui gelembung, merasa seperti dunia yang jauh. Beberapa perasaan aneh muncul di hati mereka, seolah-olah mereka telah memahami sesuatu. Tempat ini sepertinya tidak terlalu menakutkan lagi. Di atas gelembung tempat mereka berada, ada aura emas dan perak. Tirai cahaya emas dan perak terangkat, menutupi mata mereka. Cahaya keemasan sebelumnya berputar dengan cepat. Ketika cahaya keemasan divergen di tengah meja bundar berhenti lagi, itu jatuh ke satu arah. Kali ini, Jin Guang berhenti di lokasi Bei Bei. Gelembung terbuka dan Bei Bei melayang di udara. Suara damai itu bertanya, "Apakah kamu punya kekasih?" Bei Bei hanya bisa merasakan cahaya dan bayangan berkedip-kedip di luar sebelumnya, tetapi tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dengan kepercayaan mutlaknya pada Huo Yuhao, ditambah dengan alasannya sendiri, dia segera tenang. "Ya," kata Bei Bei dengan tenang. "Siapa dia?" "Tang Ya," jawab Bei Bei tanpa ragu-ragu. "Dia tidak ada di sini." "Bukankah dia?" "Ya," jawab Bei Bei cepat. Suara damai itu berhenti sejenak, dan bertanya, "Hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk orang yang Anda cintai?" Bei Bei masih menjawab dengan cepat, "Bantu dia kembali normal dan biarkan dia kembali kepadaku." Ditanya dengan suara damai, "Apakah menurutmu dia bisa bahagia dengan membiarkannya kembali padamu?" Bei Bei berkata, "Aku akan memberinya kebahagiaan dengan segala cara." Sebuah suara damai bertanya, "Anda tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika Anda sekarang diminta untuk membayar sebagian dari tubuh Anda sebagai ganti kesehatannya, apakah Anda menyukainya?" Bei Bei dengan tegas berkata, "Ya." Pedang emas muncul di depan Bei Bei dari udara tipis. Suara damai itu berkata dengan tenang, "Kalau begitu, kamu datang dari istana." Bei Bei tinggal sebentar. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak tahu dari mana suara itu berasal dan membiarkan dirinya melakukan hal seperti itu. "Kamu pasti bisa memulihkannya?" Bei Bei bertanya tanpa sadar. "Apakah Anda punya pilihan?" Suara damai itu bertanya secara retoris. Tiba-tiba, cahaya melingkar dan bayangan muncul di depan Bei Bei. Di tengah cahaya dan bayangan, wajah yang paling dia kenal muncul. Tang Ya duduk di tempat tidur dengan tenang,
melihat keluar jendela dengan mata kosong, wajahnya sangat pucat. Di pipinya, garis-garis cahaya biru tua perak rumput muncul dari waktu ke waktu. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bersedia membayar sebagian tubuhmu untuknya. Apakah kamu menyesal sekarang? Kamu bisa menyesalinya, kata suara damai itu dengan enteng. Tubuh Bei Bei sedikit gemetar, tapi dia perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh pisau tajam di depannya. Aku bersedia melakukan apapun untuknya, tapi aku ingin membuat permintaan. Bei Bei dengan tegas menggenggam gagang pedang tajam itu. Mengatakan, jika kamu benar-benar bisa menyembuhkannya dari jarak jauh, maka kamu juga harus punya cara untuk menghapus ingatannya. Biarkan dia melupakanku, lupakan segalanya tentang bersamaku. Oke. Pikirkan tentang itu, kata suara datar itu ringan. Terima kasih. Mata Bei Bei memerah, dan dia menatap Tang Ya dalam cahaya dan bayangan. Tiba-tiba, dia berteriak, Xiaoya, aku mencintaimu. Cahaya keemasan menyala, dan bilah tajam menyapu langsung ke tubuh bagian bawahnya. Engah ada rasa sakit yang tajam, dan Bei Bei hanya merasa ada yang kosong di depan matanya. Berikan kontribusi untuk cinta, dan jangan ingin kekasihmu merasa sedih dan sakit untukmu. Putaran pertama hati yang benar, lulus ujian. Ketika tirai cahaya naik, Bei Bei dengan bodohnya melihat tirai cahaya emas dan perak sekali lagi menghalangi pandangannya. Dia kembali ke gelembung dan tidak bisa menahan teriakan. Aku melakukan apa yang kamu katakan, kamu menyembuhkan Xiaoya. Tidak ada jawaban. Bei Bei merasa ada sesuatu yang salah, dan menunduk, hanya untuk menyadari bahwa sumber rasa sakit yang parah adalah pahanya. Di mana ada ujung yang tajam. Tadi tangannya yang memegang gagang pisau mengenai pangkal pahanya, tidak ada salahnya untuk disalahkan. Jin Guang mulai berputar lagi. Bei Bei hanya merasa bahwa semua kekuatannya telah dikosongkan, dan dia duduk di tanah. Keringat dingin di sekujur tubuh. Meskipun dia bersedia mendedikasikan segalanya untuk Xiaoya, jika dia baik-baik saja, dia secara alami adalah yang terbaik. Brengsek, bagaimana jika saya memiliki bayangan di masa depan? Bei Bei berteriak kesakitan di hatinya, bukan lagi ketenangan masa lalu. Cahaya keemasan terus berputar, kali ini berhenti sangat cepat, dan berhenti setelah kurang dari satu putaran. Tempat berhenti kali ini adalah kakak perempuan Zhang Lexuan. Gelembung itu pecah dan Zhang Lexuan terangkat. Melihat perubahan di sekitarnya, Zhang Lexuan bahkan lebih tenang daripada Bei Bei. Dia telah berusaha keras untuk melepaskan jiwa bela dirinya. Meskipun tidak berhasil, dia tidak putus asa. Bagaimana dia bisa menjadi orang terkuat di halaman dalam tanpa karakter ulet? Bahkan jika Lao Mu ingin dia memasuki paviliun Dewa Laut sebelum dia meninggal, itu akan menggantikannya, tetapi sebenarnya, kekuatan Zhang Lexuan sendiri adalah alasan terpenting. Apakah kamu punya kekasih? Suara datar itu tiba-tiba muncul, membuat mata Zhang Lexuan mengerut. Tidak, jawabnya tanpa ragu-ragu. Apakah kamu pernah mencintai seseorang? Suara datar itu terdengar lagi. Mencintai. Zhang Lexuan mengingat kata-kata Huo Yuhao dengan sangat jelas. Siapa dia? Suara datar itu bertanya lagi. Zhang Lexuan menarik napas dalam dan berkata, sayang. Dia tidak tahu bahwa pada saat ini, meskipun Bei Bei terpotong oleh gelembung di sekitar tubuhnya, dia mendengar suara Zhang Lexuan. Sebelum keterkejutannya berakhir, ketika suara Zhang Lexuan tiba-tiba terdengar, Bei Bei sangat bersemangat hingga dia melompat langsung dari tanah. Apakah dia mencintaimu? Suara datar itu terus bertanya pada Zhang Lexuan. Tidak ada cinta. Zhang Lexuan menjawab pertanyaan ini dengan sangat positif. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta padanya? Suara datar itu bertanya pelan. Zhang Lexuan tercengang, rona merah samar muncul di wajah Qiao. Dan lebih dari itu adalah jejak rasa sakit di kedalaman matanya. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta padanya? Jika kamu tidak menjawab 3 kali, hukumannya adalah kematian. Senyum masam muncul di sudut mulut Zhang Lexuan.
Pertanyaan ini tidak diragukan lagi membuka luka terdalam di hatinya. Saat aku sampai di Akademi Shrek, dia masih sangat muda. Saat itu, Pakmu memintaku untuk bersumpah bahwa aku akan menjadi istrinya di masa depan, merawatnya, mencintainya, dan menjadi pengantin anaknya. Tuanmu menyelamatkan hidupku. Saya tunawisma pada saat itu, jadi saya setuju. Laomu sangat baik kepadaku dan dia dengan hati-hati mengajariku berlatih, sehingga aku dengan cepat menjadi master jiwa terbaik di antara teman-temanku. Orang tuanya tidak pernah menanyakan apapun padaku, tapi aku selalu mengingat tanggung jawab itu di dalam hatiku. Saya tunangan Bei Bei. Aku melihatnya tumbuh dari hari ke hari. Awalnya, aku hanya untuk memenuhi tanggung jawabku, tinggal bersamanya setiap hari dan menjaganya. Apapun yang dia inginkan, aku akan melakukan yang terbaik untuknya. Karena saat itu, saya sudah siap mental untuk menikah dengannya dan menjadi istrinya ketika dia besar nanti. Sejak saat itu, di dalam hati saya, dia menjadi suami kecil saya. Tapi dia berbeda. Dia selalu menganggap saya sebagai saudara perempuannya dan selalu memanggil saya saudara perempuan saya. Saat itu kami semua masih terlalu muda, dan saya tidak terlalu peduli. Seiring bertambahnya usia Bei Bei, dia mulai menjadi lebih tinggi. Ketika dia akhirnya lebih tinggi dariku, aku menyadari bahwa tunangan kecilku telah tumbuh dan sudah dewasa. Dia sangat tampan dan wajahnya selalu dengan senyum yang berseri-seri dan menyebalkan, itu selalu menarik perhatian saya secara tidak sengaja. Saya semakin merasa bahwa kesepakatan awal tampaknya lebih dari sekedar tanggung jawab. Suatu hal yang tidak dapat dijelaskan telah muncul di hati saya. Mungkin itu karena kata-kata ini telah terlalu lama tersembunyi di hatiku. Di dunia yang aneh dan tidak dikenal ini, bahkan Xuan yang lama tidak dapat membantahnya, kotak obrolan Zhang Lexuan dibuka sekaligus, dan kata-kata yang telah tersembunyi di dalam hatinya diucapkan. Pada saat ini, dia tenggelam dalam ingatan, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Bei Bei berdiri di gelembungnya sendiri dan mendengarkan dengan tenang. Semua yang dikatakan Zhang Lexuan adalah apa yang dia alami. Dia hanya merasa seperti kembali ke waktu itu dengan narasi Zhang Lexuan. Kakak cantik itu selalu menjaga dirinya di sisinya, tanggap terhadap permintaan. Betapa melekat padanya ketika saya masih kecil. Namun, nanti, belakangan, dia berusia 12 tahun, dan sudah waktunya untuk secara resmi masuk akademi. Pada saat itu, saya sudah menjadi murid halaman dalam. Karena latihan yang intens dan perbedaan antara halaman dalam dan halaman luar Shrek, kami harus sementara terpisah saat itu. Saya hanya berpikir bahwa kita harus berlatih keras dan menjadi lebih kuat, agar kita bisa lebih melindunginya dan melindunginya dari pertumbuhan dalam waktu dekat. Tapi yang tidak pernah aku duga adalah ketika dia muncul di hadapanku lagi, dia ditemani oleh seorang gadis kecil yang cantik seumuran dengannya. Gadis kecil itu cantik dan memperlakukannya dengan baik. Saya dapat melihat bahwa cara dia memandangnya berbeda dengan saat dia melihat saya. Saat itu, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya sepertinya kehilangan dia. Saya menemui Pakmu, memberitahu dia tentang masalah itu, dan bertanya apa yang harus saya lakukan. Pakmu terdiam lama sebelum memberitahu saya bahwa keputusannya terlalu egois pada awalnya dan saya seharusnya tidak membiarkan saya bersumpah seperti itu. Lagi pula, saya jauh lebih tua dari Bei Bei. Meskipun master jiwa tidak mudah untuk menua, mudah untuk memiliki kesenjangan generasi dengannya. Outmu mengatakan bahwa sejak saat itu, saya bisa bebas. Bei Bei tidak tahu tentang ini. Saya bisa memilih apapun yang saya pilih di masa depan. Setelah keluar dari kamar Pakmu, saya kehilangan jiwa. Setelah 10 tahun bekerja keras, pada akhirnya perjanjian tidak perlu ditaati. Namun, saya menemukan bahwa lelaki kecil yang selalu tersenyum itu memiliki perasaan yang dalam. Itu tercetak di hati saya. Saya mencoba untuk melupakan dia, dan menggunakan waktu tersingkat untuk melupakannya. Jadi saya mulai berlatih dengan putus asa,
bekerja keras setiap hari, mencoba untuk melumpuhkan diri melalui latihan. Tetapi ketika saya mengakhiri retret, saya tidak sengaja melihatnya lagi pada saat itu, saya menyadari bahwa saya sama sekali tidak dapat melupakannya. Saya sebenarnya jatuh cinta dengan pria yang 10 tahun lebih muda dariku. Saya menemukan tuanmu dan memberitahu tuanmu bahwa tidak peduli bagaimana dia dan Beibei memutuskan, saya akan menepati janji saya dan akan selalu menjadi tunangannya. Ketika saya mengatakan itu, saya sangat yakin, tetapi hanya saya yang mengetahuinya. Saya tidak terikat oleh sumpah itu, tetapi oleh perasaan yang telah saya bayarkan selama lebih dari 10 tahun di hati saya. Dalam 10 tahun, saya telah melihat seorang anak laki-laki secara bertahap tumbuh menjadi seorang pria. Dalam hati saya, kecuali dia, saya tidak dapat menahannya sama sekali. Bayangan orang lain, suara Zhang Lexuan tersedak, dan emosi yang telah ditekan jauh di dalam hatinya keluar tak terkendali. Selama bertahun-tahun, setiap kali dia melihat Beibei dan Tang Ye bersama, hatinya akan sangat sakit. Belakangan, yang membuatnya lebih sakit hati adalah hilangnya Tang Ye. Sejak itu, dia merasa Beibei telah berubah. Justru karena dia terlalu mengenal Beibei sehingga dia merasa lebih dalam. Zhang Lexuan tidak mencoba bersaing di masa lalu, bagaimanapun, dia 10 tahun lebih tua dari Beibei. Tang Ye dan Beibei memiliki usia yang hampir sama. Bagaimana ini memberinya kesempatan untuk bersaing? Karena itu, Zhang Lexuan memilih bungkam. Dia hanya mengawasinya diam-diam, dari keengganan awal hingga kemudian menyerah. Terkadang dia mungkin menunjukkan sesuatu di depan Beibei, tetapi dia tidak pernah benar-benar meminta apapun padanya. Dia diam-diam mengubur perasaan ini di dalam hatinya, dan menganggap janji itu sebagai pulau yang akan dia jaga hidupnya. Dia sangat baik sehingga dia telah menarik banyak siswa laki-laki di Akademi Shrek. Namun, dia menolak pengejaran semua orang, hanya karena cinta di hatinya. Beibei dengan bodoh mendengarkan hati Zhang Lexuan yang terbuka. Jantungnya tiba-tiba sakit, dan pikirannya dipenuhi dengan semua yang terjadi ketika dia dan Zhang Lexuan masih muda. Sister Lexuan, bisakah buah di pohon itu dimakan? Kamu bisa memetiknya untukku. Ini baik, Sister Lexuan, kamu sangat cantik. Maukah kamu menikah denganku ketika kamu besar nanti? Ini baik, Sister Lexuan, aku lelah berjalan. Suster menggendongmu. Sister Lexuan, saya lapar. Kakak membuatkanmu makanan enak. Saudari Lexuan, air mata juga mengalir di pipi Beibei. Dia tidak benar-benar mengerti seberapa dalam perasaan Zhang Lexuan padanya sampai sekarang. Selama bertahun-tahun, dia telah mengubur perasaan yang dalam ini jauh di dalam hatinya. Tidak heran setelah Tang Ye, dia merasa adiknya Lexuan mengasingkannya. Sister Lexuan, saya minta maaf untuk Anda. Pada saat ini, Beibei tiba-tiba mendengar suara yang membuatnya jatuh ke dalam gua es. Karena kamu sangat mencintainya dan dia tidak mencintaimu, apakah kamu masih bersedia membayarnya? Suara datar itu muncul lagi, dan terdengar sedikit dingin. Zhang Lexuan terdiam beberapa saat, lalu mengangkat tangannya untuk menghapus air mata di wajahnya, dan berkata dengan tegas, saya bersedia. Maukah kamu mati untuknya? Saya berkata, saya bersedia. Suara Zhang Lexuan sangat tenang, tanpa gejolak emosi. Tetapi pada saat ini, Beibei, yang juga mendengar suara tenang, merasakan kepalanya seperti palu godam, wajahnya menjadi pucat, tubuhnya bergoyang, dia hanya duduk di tanah, bibirnya bergetar, dan dia mengucapkan sepatah kata pun. Tidak keluar, kamu adalah gadis konyol dengan perasaan sejati dan cinta tanpa pamrih. Putaran pertama hati sejati, lulus ujian. Dedikasi tanpa pamrih layak mendapatkan hadiah, babak kedua, pembebasan. Sepertinya ada beberapa emosi dalam suara datar itu. Zhang Lexuan tertegun, dan kemudian dia melihat topeng di depannya perlahan naik, mengisolasi semua yang ada di sekitarnya lagi. Tapi bagaimana dia bisa tenang saat ini?
Cahaya keemasan menyala lagi, berputar-putar. Lingkaran emas lembut menyebar ke segala arah, tampaknya di kedalaman lembah cinta yang aneh ini, kedinginan dan kebencian asli semuanya dilunakkan oleh cinta hidup dan mati. Kali ini cahaya keemasan yang berputar-putar tampak agak panjang, dan ketika berhenti lagi, ia mendarat di tempat Dai Huabin berada. Ditangguhkan, naik, cahaya keemasan. Saraf Dai Huabin tiba-tiba menegang. Seperti orang lain yang belum dipilih oleh Jin Guang, dia tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Namun, Dai Huabin jelas bukan orang bodoh menjadi salah satu yang terbaik dari generasi muda. Meskipun dia sangat membenci Huo Yuhao, dia masih mengenali kemampuan Huo Yuhao. Dia juga mendengar kata-kata yang diteriakkan Huo Yuhao sebelumnya. Tidak ada yang akan menolak saran yang menyangkut hidupnya sendiri karena kebencian batin. Apakah kamu punya kekasih? Suara datar itu terdengar. Ya, Dai Huabin menjawab tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia mengulangi kata-kata Huo Yuhao di dalam hatinya, tidak peduli pertanyaan apa yang dia hadapi, dia harus menjawab yang sebenarnya. Siapa cintamu? Zulu, lanjut Dai Huabin. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Zulu sudah bisa mendengar suaranya ketika dia menjawab kata Zulu. Apakah dia orang favoritmu? Dai Huabin tercengang, keraguan melintas di bawah matanya. Apakah dia orang favoritmu? Jika kamu tidak menjawab 3 kali, hukumannya adalah kematian. Suara datar itu dingin. Tidak. Saat Dai Huabin mengucapkan 2 kata ini, suaranya agak kaku. Ketika Zulu, yang masih disegel di dalam kepompong, mendengar jawabannya, seluruh dirinya menjadi tumpul, matanya dipenuhi warna yang luar biasa. Tubuhnya gemetar hebat, berusaha mati-matian untuk berjuang. Namun, bahkan Suan Tua tidak bisa menahan kekuatan di sini, jadi bagaimana dia bisa membebaskan diri? Lalu siapa favoritmu? Suara datar itu terus bertanya. Dai Huabin sepertinya sudah menemukan jawabannya, dan berkata dengan suara yang dalam, Wang Qiwer. Pada saat ini, pendengaran Wang Qiwer langsung menyala, dan dia bisa mendengar suaranya. Karena kamu punya kekasih, tapi kamu mencintai orang lain, apakah kamu layak untuk kekasihmu? Suara datar itu terdengar agak menghina. Mata Dai Huabin menjadi gelap dan berkata, ya, maaf Zulu, tapi sebenarnya aku juga mencintainya. Namun, dalam hatiku, aku mungkin lebih mencintai Wang Qiwer. Suara datar itu berkata, aku akan memberimu pilihan. 2 dari mereka, jika kamu memilih satu untuk mati untuknya, maka dia bisa bertahan. Siapa yang akan kamu pilih? Masalah ini tampaknya berdampak besar pada Dai Huabin. Dia sedikit bodoh, dan dalam pikirannya, dia juga menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Dia juga tidak berharap bahwa suatu hari dia akan menghadapi masalah seperti itu. Untuk sementara, ada kebingungan di benak saya. Namun, kali ini suara datar itu tidak mendesaknya, sepertinya membuatnya berpikir jernih. Setelah beberapa saat, Dai Huabin berkata dengan susah payah. Saya ingin mengerti, jika saya harus memilih seseorang untuk mati untuknya, maka saya akan memilih Zulu. Hah, suara datar itu tampak sedikit terkejut, pilih Zulu. Tapi dia bukan favoritmu, Dai Huabin berkata. Tapi dia adalah orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Dia telah mengikutiku dan membayarku diam-diam. Aku minta maaf padanya dan tertarik pada wanita lain. Aku tahu betul bahwa Wang Qiwer tidak mencintaiku dan tidak akan aku menyukaiku. Aku hanya naksir dia. Jika aku memilih seseorang untuk menjadi istriku, maka aku akan memilih Zulu. Pada saat yang sama, aku akan menggunakan hidupku untuk melindunginya. Jika aku mati, aku bisa membiarkannya hidup. Turunlah, kalau begitu, saya bersedia. Suara datar itu sepertinya sedikit bingung. Pikiranmu aneh, dan konsep cinta bahkan lebih sulit untuk dipahami, tetapi akhirnya kamu masih memiliki ketulusan. Tingkat pertama ketulusan adalah kelulusanmu.
Dai Huabin jatuh kembali ke tanah, tapi saat ini, ekspresi wajahnya terlihat sedikit mengerikan. Setelah disiksa untuk pertanyaan yang paling dia pikirkan di dalam hatinya berdegup kencang. Cahaya keemasan menyala, dan saat berikutnya jatuh di lokasi Zulu. Cahaya menyebar, dan tubuh Zulu perlahan bangkit. Saat ini, dia sudah menangis. Ketika dia mendengar bahwa orang yang paling dicintai Dai Huabin bukanlah dirinya sendiri, dia merasa sangat putus asa. Tampaknya telah mengubah seluruh dunia menjadi abu-abu. Namun, ketika dia mendengar bahwa Dai Huabin rela mati untuk dirinya sendiri, dan mengatakan itu, suasana hatinya menjadi sangat rumit. Namun setidaknya ia tidak lagi putus asa, pria yang selama ini ia cintai masih sedikit tulus. Apakah kamu punya kekasih? Pertanyaan yang sama jatuh pada Zulu. Sudah. Suara Zulu masih tercekat. Pada saat ini, Dai Huabin, yang merasakan sakit di hatinya, mendengar suaranya secara langsung, di bawah keterkejutan di sekujur tubuhnya, dia segera menyadari bahwa Zulu seharusnya mendengar kata-kata sebelumnya. Wang Qiwer mungkin mendengar semuanya juga. Bau yang tak terlukiskan menyebar di hatinya, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, seluruh tubuhnya lembut. Jika bukan karena kekuatan misterius yang mendukungnya, dia mungkin sudah jatuh ke tanah sekarang. Siapa dia? Dai Huabin. Zulu mengatakan 3 kata ini hampir mengatupkan giginya. Kalau begitu, kamu baru saja mendengar apa yang dia katakan. Bagaimana menurutmu? Suara datar itu bertanya seolah tidak menyentuh bagian paling menyedihkan dari pihak lain. Dia bajingan, Zulu berseru. Tapi tak lama kemudian, dia sudah menangis. Lalu apakah kamu masih mencintainya? Suara datar itu terus bertanya. Dai Huabin melebarkan matanya, mengangkat telinganya, dan mendengarkan. Dia tiba-tiba sedikit takut akan jawabannya, tetapi tidak bisa menahan diri untuk mendengarkan dengan sepenuh hati. Cinta. Zulu tidak ragu-ragu, meskipun dia menangis dengan sedihnya, dia tetap menjawab pertanyaan ini, dan jawabannya pasti. Orang yang paling dia cintai bukan kamu, tapi bajingan di mulutmu, kenapa kamu masih mencintainya? Suara datar itu tidak bermaksud untuk melepaskannya.